Semua pijakan kita, perilaku kita, sikap laku kita itu berpedoman pada Pancasila. Ini tipikal masing-masing pemimpin juga berbeda. Tapi apapun itu bentuk pencitraannya, menurut saya sebaiknya yang namanya pencitraan janganlah by design. PPK se-Kalimantan Selatan kita akan melakukan dengan 3 gelombang. Setelah itu juga hari ini mulai tanggal 11 kemarin sampai tanggal 20 kita akan melakukan rekrutmen KPPS. Jadi tuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda di sore hari ini. Seperti biasa setiap Jumat sore Anda akan menjumpai atau bersama kami di TVRI Kalimantan Selatan dalam program acara Bincang Inspirasi Perempuan Binian. Ya, kami menghadirkan perempuan-perempuan yang menginspirasi di Banua, Kalimantan Selatan. Tanggal 5 Agustus 2026 lalu baru saja TVRI Kalimantan Selatan berulang tahun yang ke-41 tahun. TVRI tidak hanya menghadirkan program-program, tetapi juga kemudian memunculkan atau kemudian mengiringi perjalanan tokoh-tokoh yang ada di Banua. Salah satunya tokoh wanita yang satu ini. Ketika kemungkinan sebagian besar wanita sepertinya agak takut atau bahkan takut untuk bicara mengenai politik, perempuan yang satu ini justru memilih tentang politik atau kepemiluan dari awal ia belajar. Nah, kita langsung saja akan memanggil narasumber yang pasti sudah sangat dikenal di Banua, Kalimantan Selatan, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Andi Tenri Sompa. Halo, apa kabar? Ya, sehat. Makin cantik aja. Sama, dan selalu cantik. Silakan. Iya, tadi sudah dibilang apa kabar, tapi kayaknya memang selalu kabarnya baik, karena biasanya kabar baik itu terlihat dari penampilan yang selalu glowing. Dan itu memang trademarknya seorang Ibu Andi Tenri Sompa. Ya, tapi sebelum nanya kenapa jadi kemudian penampilan itu sangat penting bagi seorang Andi Tenri Sompa, ini kesibukannya seperti apa? Orang kan banyak bilang bahwa KPU itu sibuknya hanya saat pemilu, pemirsa. Tapi ternyata ibu yang satu ini susah juga dihubungi. Ada apa, Cela? Apa saja yang dikerjakan selain kepemiluan? Iya, tetap kepemiluan. Tetap kepemiluan. Karena memang kami di KPU, meskipun tahapan saat ini tidak ada, tetapi kegiatan di non tahapan itu luar biasa banyak. Kami akan mengupdate secara berkala tentang pemilih. Setelah itu juga partai politik, itu pemutakhiran data partai politik secara terus-menerus kita update. Dan sampai hari ini kita juga masih berupaya mencarikan, artinya semua ya, memang decision-nya ada di RI, di Komisi 2, tetapi KPU memberikan masukan yang signifikan untuk perbaikan pemilu selanjutnya. Jadi siapa bilang KPU itu hanya meriah atau kemudian rame kantornya di saat pemilu. Karena banyak yang dikerjakan. Buktinya untuk mendatangkan ibu yang satu ini tuh susah, pemirsa. Nah, lalu kemudian tapi kan pasti ada sedikit lebih lebih longgar begitu ya. Lah artinya dengan waktu dengan keluarga tambah lebih banyak dong kalau tidak ada pemilu, atau ternyata enggak karena beliau juga ngajar gitu. Enggak, kalau ngajar sudah enggak ngajar karena kan kita harus cuti di luar tanggungan negara, jadi kita nggak ngajar lagi. Tetapi beberapa partai politik juga masih mengundang untuk terkait menjadi pemateri dengan, utamanya untuk yaitu tadi pemutakhiran data partai politik. Itu yang terus-menerus diupdate. Baik. Kemudian juga kan kantor sebagai lembaga yang saat ini sedang bergerak. Kemudian kemarin ada beberapa kasus-kasus yang masih kelembagaan yang masih berkembang terus-menerusnya, itu juga kita senantiasa mengupdate, melakukan pembinaan, macam-macam. Oke, banyak kayaknya, banyak banget gitu. Apalagi nih baru aja banyak ada banget sih, acara enggak seperti. Iya, kalau sekarang ini saya meninggalkan, saya nggak enak ini sebenarnya. Oke, baik. Tapi kemudian kan ini
anak-anak ini udah dewasa atau apa nih? Kayaknya ibunya sibuk deh. Kayaknya nggak ada kata tidak sibuk bagi seorang Andi Tendri. Anak-anak usia berapa? Perasaan dari saya 24 tahun lalu dari di sini yang juga. saya pertama kali ketemu tuh kayaknya nggak pernah nggak sibuk deh. Kayaknya kalau nggak sibuk sakit deh. Sakit deh. Dia kayaknya nggak pernah sakit deh. Alhamdulillah. Soalnya nongol mulu gitu. Gimana? Iya, anak-anak kalau sekarang sih alhamdulillah sudah mulai dewasa lah karena 2 orang sudah di bangku perkuliahan, yang satu SMA kelas 2, yang bungsu ini nih yang ya harus Bungsu kita perempuan atau laki? laki-laki. Ya, dia 2 SMA. Ya milenial yang sedang berkembang, Iya, yang iya, sedang puber pertama, ya begitulah. Oke. Tapi kan biasanya kalau anak laki-laki kan deketnya sama mamahnya. Iya, anak-anak sih saya upayakan tetap dekat, perempuan juga dekat, curhat-curhat juga iya. Cuma si bungsuku ini agak lain sendiri. Oh, jadi apa? Sama bapaknya justru? Sama kayaknya Sama ya? enggak juga. Anaknya agak diem. Oh, oke. Tapi dia ceplos-ceplos aja sih kalau pengennya enggak suka gitu. Kayak mamanya dong. Jadi anaknya enak aja, tapi saya siapapun itu kan namanya pergaulan dan segala macam saya harus tetap selalu ingatkan. Oke. Makanya saya sekarang ya tidurnya Banjarbaru, nggak lagi Banjarmasin. Oh, udah pindah lagi? Pindah sih enggak, tetap sesekali aja Banjarmasin. Tapi kan anaknya yang bungsu ini tinggalnya di Banjarbaru, sekolahnya di Banjarbaru, yang mahasiswa ya di Banjarmasin. Iya. Untuk diketahui, ibu ini berdomisili 2. Banjarbaru dan Banjarmasin begitu. Ya, baik. Judul kita kan Karir dan Media TVRI. Oh iya, mau ucapin dulu dong. Selamat ulang tahun TVRI Kalimantan Selatan ke-41. Senantiasa membersamai kita semua dan membantu orang-orang seperti saya ini bisa memperbaiki nasib, bukan segala nasib ya. Itu terlalu kecil lah untuk saya, untuk TVRI. TVRI seharusnya bisa membangun Banua. Iya, Banua. Memberikan edukasi yang positif terkait dengan media. Sedikit sekali perempuan Banua yang muncul di media, harus diakui itu kan ya. Saya juga pernah bikin penelitian tentang perempuan yang muncul di media itu memang sedikit sekali pun ketika perempuan mewarnai kursi anggota DPR gitu kan. Yang bicara ya laki-laki lagi gitu sebagai anggota DPR. Dan salah satunya yang dari langkah tersebut ya beliau ini yang suka tampil di TVRI Kalimantan Selatan ya, dari seorang pengamat gitu kan, karena beliau juga sebelumnya dosen dan kemudian akhirnya menjadi ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Kita flashback dulu deh. Ibu ini sebenarnya bukan orang sini ya, tapi saya karena sudah lama banget saya udah mengenal ibu ini sebagai orang Banjar gitu. Dan saya sudah tidak merasa juga sebagai bukan orang Banjar. Betul, iya. Saya justru merasa ketika ada maaf ya, ketika ada orang yang dianggap orang Banjar itu apa tanda petik teraniaya atau berzolim, saya langsung merasa sakit hati banget gitu. Karena memang dari apa ya, dari gadis atau gimana ya, dari pokoknya dari pengantin baru dari saya. pengantin baru ya, maksudnya dari muda udah di sini gitu, dan karirnya memang di Banjarmasin begitu. Dan anak-anak saya semuanya di sini dan mereka semuanya tidak kenal bahasa saya yang taunya bahasa Banjar. Fasih banget bahasa Banjarnya. Iya. Nah, Bu Tendri, keberadaan ibu tuh datang ke Banjarmasin kan kalau tidak salah nih untuk menjadi dosen. Ikut suami sih awalnya. Ikut suami. Tapi kemudian jadi dosen. Kayak apakah pernah terpikir itu yang menjadi ketua KPU atau gimana sih ceritanya? Apa memang ya? Artinya memang dosen kan? Dosen. Gimana? Terus kemudian kenapa jadi ketua? Jadi ke KPU gitu? 2003 di Banjarmasin, tapi masih ngecek sound ya, cek situasi dan kondisi. Kemudian 2004 benar-benar pindah karena saya menikah. Kemudian ya saya juga ngelihat kampus, sedih juga sih ngelihat kampus terbesar di Kalimantan Selatan. Waduh, kok beda banget dengan kampusku yang saya lihat, Unhas, UNER gitu ya, dan beberapa universitas besar yang pernah saya lewati gitu. Waduh, sedih banget gitu ngelihatnya. Tapi ya mau tidak mau inilah universitas yang paling mungkin saya tempati. Cobalah saya dengan tes, itu pun dengan deg-degan yang luar biasa. Ya alhamdulillah ya mungkin rezekinya ada di sini, takdirnya ada di sini. Ya loloslah seleksi ya pada saat itu seleksi nasional. Nah, lalu jadi dosen. Tapi saya pada saat itu memang langsung terjun ke
ya yang berbau-bau politik karena memang dasarnya saya ilmunya ilmu politik. S2 saya ilmu politik, S1 saya ilmu politik, S2 sosiologi politik dan pada saat itu karena tidak banyak, ya mohon maaf ada sih ya perempuan, tapi tidak terlalu banyak dan saya menganggap bahwa pada saat itu saya kan termasuk yang sangat kritis dan vokal ya. Iya, vokalis. Nyanyi nggak bisa. Saya pikir kok nggak membuat sesuatu apa letupan gitu, padahal banyak hal yang bisa dikritisi, termasuk salah satu yang saya kritisi dulu terkait raja-raja kecil yang waktu itu kan otonomi daerah. Pokoknya itulah saya nganggap wah ini keren nih di Kalimantan Selatan dan saya banyak sekali melihat bahwa perempuannya ya udah ya sekolah-sekolah tapi kemudian tidak dari Ibu Yurliani dulu, Bu Rosita, terus nggak ada tuh penerusnya yang kemudian dia vokal gitu ya. Dan beliau-beliau itu kan yang terkenal sekali. Lalu saya masuk di antara beliau yang agak jomplang ya jaraknya. Kemudian saya ada di situ dan saya kemudian membina beberapa perempuan-perempuan termasuk Bu Erna, Bu Hamida dan seterusnya di bawah beberapa perempuan yang hari ini alhamdulillah udah banyak banget perempuan di Kalimantan Selatan termasuk beliau ini yang ya seharusnya juga jadi anggota DPR lah. Mas Jo. Oke. Di situ kepemiluan. Terus kenapa jadi ke KPU? Beralih ke KPU gitu? KPU. Jadi awalnya itu kan KPU itu ada kuota 30% perempuan. Kebetulan Prof. Asmaji, dosen FISIP itu, Bu Tendre kamu nggak berminat nih, kamu kayaknya cocok deh di KPU. Ada kuota 30% perempuan. Oh iya Kak Prof, tapi kayaknya nggak, saya kepengen jadi profesor gitu kan. Anulah ambillah ini, soalnya ini penting untuk perempuan, bla bla bla. Ya udah itu di 2009. Jadi untuk persiapan pemilu 2009, jadi 2008 lah pendaftarannya kalau nggak salah 2008. Ya udahlah dibawakan formnya, beliau bawa formnya. Sama profesor? Sama Pak Profesor. Masya Allah, jadi bukan hanya informasi tetapi memang. Iya. Jadi saya menganggap beliau menginginkan benar ini. Kebetulan kan saya jadi asistennya pada situ ngajar ekonomi politik. Jadi beliau membawa formnya, ini diisi aja. Saya tim selnya, saya tim selnya. Wah izin kalau begitu mohon petunjuk, dibantu ya berjuang lah karena kalau perempuan tidak banyak gitu. Yang ini kamu bisa punya satu kursi tersendiri. Ya udah ngikutilah. Dan faktanya saya tidak lulus pemirsa. 2009 di Provinsi Kalsel pernah. Terus tidak lulus sampai tapi itu sebenarnya padahal waktu itu saya sudah merasa wah bakal lulus nih, masalahnya karena nilai saya nih udah bagus loh. Nilainya saya tertinggi, nilainya ujiannya tertinggi hampir 100, hampir sempurna karena pada saat itu kebetulan menurut saya soal-soal yang keluar itu sumbernya dari satu buku menurut saya dan saya hatam dengan buku itu. Tapi ternyata ada faktor lain untuk bisa menduduki sebuah jabatan politis pemirsa. Jadi tapi saya bukan orang yang kalau gagal di situ lalu sedih dan sedih pastilah namanya kita sudah berjuang ya. Tapi saya berarti bukan takdir saya di situ karena saya sudah berusaha, sudah berdoa, sudah sesuai kemampuan saya lah. Kalau lulus ya udah, berarti saya mau maju. Kok saya nggak waktu itu nggak bikin daftar kabupaten kota gitu ya? Iya, pokoknya langsung provinsi aja ya. Ya percaya diri lah. Enggak. Sudah gitu, jadi saya langsung daftar. Habis itu saya langsung udahlah saya lanjut S3 aja deh. Nah, pada saat itu saya lanjut S3 pendaftaran di 2009. Jadi saya terdaftar di 2010. Dan dalam keadaan hamil? Hamil, oh betul. My God. Hamil dan ya alhamdulillah saya hikmahnya lah ya. Jadi akhirnya saya tidak lolos ini, tapi kan saya juga tidak buang kesempatan. Saya harus doktor gitu. Nah dalam perjalanan itu juga 4-5 tahun berikutnya 2014 ada lagi tuh. Lalu gimana mau maju? Ya kepengen sih maju, tetapi ada teman udahlah selesaikan sekolah lah dulu karena memang 2014 saya belum selesai, saya selesai 2016 Juni. Bisa sih sebenarnya kalau mau dicepetin, tapi saya nggak berani juga karena saya pengen ya lagi-lagi idealisme saya sangat harus tinggi. Perfect ya ketika melakukan penelitian, membuat disertasi itu memang benar-benar harus perfect gitu. Karena saya pikir saya dosen, kalau saya salah keliru dalam mengambil, kan itu kan jatuhnya ke teori jatuhnya ya. Kita menemukan ada temuan baru gitu, ada novelty. Ketika saya keliru, ini akan saya ajarkan turun-temurun. Jadi pegangan. Jadi udah saya harus
jadi dosen aja, S3-nya selesai. Tapi waktu itu karena saya tidak pernah lepas dari Kalimantan Selatan, meskipun saya kuliah di UI, setiap Sabtu, Jumat saya pulang. Iya, betul-betul. Saya bolak-balik. Masih hadir terus di media. Iya, saya hadir di media dan di berbagai macam kegiatan. Kemudian ya saya jadi ketua tim seleksi waktu itu. Sekretaris tim seleksi Bawaslu Provinsi, kemudian sekretaris seleksi KPU Provinsi. Iya, justru menjadi tim sel yang kemudian mengaudisi anggota-anggota yang terpilih gitu. Sementara beliau ini belum menjadi. Saya 2 kali malah 2 periode itu menjadi sekretaris dulu, kemudian periode 5 tahun berikutnya saya jadi ketua. Kemudian akhirnya akhirnya kelihatan kan yang provinsi selesai provinsi 2 periode 10 tahun ya. Jadi ketua tuh tim sel Bawaslu KPU. Terus cukuplah saya menjadi juri. Saya lagi yang di juri. Tapi saya daftar RI, sempat daftar RI. KPU RI, tapi saya gugur di 32 besar sampai ke wawancara. Ya sudah juga balik. Setelah itu udah jadi tim sel, jadi tim ditawari sih. Sebenarnya kalau sudah sampai situ bisa tuh daftar provinsi aja. Enggak saya kepengen aja tim sel aja, ketua tim sel lah. Lalu setelah itu selesai lihat hasil dan kemudian jadi pengamat lah pada saat pemilu dan seterusnya ngamati orang-orang yang kita seleksi dan seterusnya. Singkat cerita saya jalani lah. Sebenarnya juga tidak. Setelah pandemi itu saya benar-benar pure pengen jadi dosen dan jadi profesor. Saya membekali diri dengan beberapa short course, misalnya metode penelitian itu yang gelar-gelar yang itu. Saya ngambil semua itu short course seperti itu, lalu termasuk menjadi editor buku substansi dan biasa. Beberapa sertifikasi saya dapatkan itu kalau ada 6 ada 8 gitu. Masa pandemi itu saya isi benar-benar dengan menambah skill metode penulisan dan seterusnya. Tapi setelah itu kita diikutkan di satu kegiatan yang saya direkomendasi oleh seseorang yang luar biasa menurut saya, dan saya kalau tidak ngambil itu rasanya nggak enak. Tapi pada saat kita ngambil itu SILETS namanya ya, yang dilakukan oleh UI dan kerjasama dengan pandingnya luar. Kemudian ternyata ujungnya kami harus menandatangani komitmen bahwa kami harus mendaftar penyelenggara pemilu di tingkat nasional. Jadi akhirnya ikut. Itu saya pengumpul berkas terakhir. Karena saya pikir aduh masa saya harus gagal lagi gitu. Iya, karena sudah berkali-kali gitu. Nah, tapi kemudian akhirnya apa yang menurut Ibu Tenri jadi berhasil? Faktor apa? Karena itu memang gagal loh lagi saya. Oh iya, enggak ini langsung kita potong ceritanya. Gagalnya di 10 besar tapi saya masih di 10 besar. Baik. Nah, itu apa yang kemudian akhirnya yang membuat Ibu Tenri merasa bahwa akhirnya saya ini karena saya sudah melalui ini atau apa? Apa yang membuat Ibu berhasil akhirnya? Penasaran aja. Biar akhirnya bisa saya penasaran. berbagi. Awalnya sih penasaran, terlepas kalau masalah idealisme bahwa harus ada yang kita perbaiki, ada yang berubah, itu pasti. Tetapi yang dorongan lebih kuat itu ketika gagal di 10 besar Bawaslu RI, saya lalu berpikir kenapa tidak saya ke provinsi dulu ya? Ya saya juga keliru. Saya tidak punya pengalaman teknis di kabupaten kota, terus saya provinsi, terus saya mau langsung ke Bangetan juga nih. Akhirnya memilih ke provinsi dengan bermodal. Tapi saya berpindah dari Bawaslu ke KPU. Ya baik, karena memang di nasional aja udah 10 besar ya, insya Allah jalannya untuk provinsi lebih terbuka dan memang akhirnya terpilih menjadi ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan di 2023 dan sampai 2028. Oke, baik, kita masih akan banyak cerita yang selama ini tidak terungkap karena kita tidak hanya bicara mengenai kepemiluan. Karena beliau pasti pemilu mulu ya. Di sini enggak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Inspirasi Perempuan Binian TVRI Kalimantan Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami TVRI Kalimantan Selatan, masih dalam Bincang Inspirasi Perempuan Binian TVRI Kalimantan Selatan bersama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Andi Tenri Sompa. Baik, di awal tadi diceritakan bahwa saya tuh
tidak mau diam untuk kemudian melihat sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi saya harus bersuara nih gitu kan. Apalagi ternyata memang perempuan-perempuannya kurang bersuara gitu kan. Itulah kurang lebihnya seperti itu. Nah, artinya ketika seorang Andi Tenri Sompa menyuarakan harus ada media dong ya, harus ada media gitu. Nah, itu gimana nih selama ini kemudian suaranya seorang Andi Tenri kemudian bisa tersalurkan di media? Kan nggak mudah juga kan, dalam artian mendapat perhatian wartawan, mendapat perhatian media dari sekian banyaknya pengamat, kan akademisi begitu. Gimana tuh? Iya, saya sih alhamdulillah banget ya dari awal karir media. Menurut saya media tuh mendukung saya penuh. Karena kalau tidak ada media pasti saya tidak sampai di sini ya, Lydia. Dari awal dan saya tidak pernah meminta. Kadang-kadang kan orang minta dipublikasi, minta dipanggil. Saya kapan pernah? Ayo Teh Ferry, saya kapan pernah minta dipanggil? Saya alhamdulillah pemirsa nggak pernah minta dipanggil oleh media apapun, dan baik media TV, media online. Alhamdulillah ya. Memang secara general media sangat membantu semua orang yang ingin, apalagi publis, ingin menyampaikan sesuatu yang melakukan perubahan luar biasa besar. Tetapi hari belakangan ini saya juga melihat ada rasa sedih juga melihat beberapa media yang juga menampilkan hal-hal yang ya bagus sih sebenarnya, konstruktif, ingin agar melakukan pengawasan, kemudian mengingatkan. Tetapi yang saya sedihnya itu kayak saya contohin aja, ada media yang misalnya ingin mengkritisi tentang penggunaan anggaran penggunaan anggaran APBN sewa mobil, KPU, pimpinan KPU Kalsel, gini mobil baru. Iya, terus foto ketua KPU terus tuh, padahal pimpinan KPU Kalsel kan bukan banyak. KPU ketua aja, ada 5 komisioner. Ada 5 komisioner dan 1 sekretaris. Nah, sekretaris itu selevel dengan kami, dan kemudian yang di-post foto saya sendiri. Ada lagi lah beberapa yang lainnya. Catching. Tapi ya saya juga berterima kasih sih dengan itu, kemudian kita mencoba untuk apa sih yang perlu diperbaiki dari situ. Tetapi barangkali juga untuk mengedukasi masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu paham. Lalu netizen itu lalu menghujat. Betul. Ya kan akhirnya kan menurut saya itu menambah dosa. Kalau saya sih ya mental saya alhamdulillah Tuhan ngasih saya mental yang lumayan kuat. Keluarga juga sudah saya siapkan mentalnya untuk itu. Jangan mudah terprovokasi. Iya. Meskipun saya bilang kalau ada media yang bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang publikasi, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diverifikasi, atau paling tidak sudah nanya, bener ndak? Kan kalau penggunaan anggaran APBN itu jelas sekali penggunaannya, sulit sekali. Akan kebaca ada perencanaannya apa, implementasinya apa, nggak bisa ya berubah. Inspektoratnya banyak, BPK-nya, pemeriksanya banyak banget. Ya, makanya itu banyak temuan kalau sudah disalahgunakan. Maksud saya itu dikonfirmasi lah paling tidak, atau paling tidak kan bisa nanya-nanya tuh supaya kita tidak terlalu kelihatan ketika mempublikasi sesuatu, kita tidak kelihatan bahwa ini seolah-olah kok ini sih gitu, apa titipan apa-apa, jangan sampai terbaca seperti itu. Oke, baik. Nah, kembali lagi ke media, kemunculan perempuan tadi kan kurang, di samping karena itu kenapa? Apa karena memang perempuannya yang memang malu-malu begitu, atau kemudian memang pilihan menurut, ini kan dari kacamata Ibu Andi ya, sebagai pelaku gitu ya, apa objek ya. Jadi apakah karena atau kemudian memang media ini lebih percaya laki-laki atau seperti apa menurut Ibu Andi? Enggak juga sih, karena dengan kehadiran saya lihat media tidak saja percaya laki-laki, tetapi saya tidak mencoba untuk mendikotomi antara perempuan dan laki-laki. Tetapi cenderung media melihat mana sih unsur yang paling kuat. Karena kan media juga harus menjual ya, mana yang paling kuat, yang mana yang punya karakter. Kalau karakternya ini pas, tepat, itu yang kemudian di follow up terus menerus. Nah, pemirsa dan tokoh-tokoh perempuan, ini tipsnya ya. Artinya kita harus punya karakter. Iya. Karakter apa yang kemudian dibangun dari seorang Andi Tenri? Kalau saya komitmen, saya berkomitmen apa yang saya katakan itu yang saya lakukan gitu. Karena kadang-kadang orang mungkin pada saat dia mengatakan A, tapi yang dilakukannya B.
apa yang saya katakan itulah yang saya lakukan. Saya mencoba saya bukan makhluk yang sempurna, tapi saya mencoba untuk sesempurna mungkin. Ya apa ya? Dan itu saya tidak pilih kasih untuk itu. Bahkan saya berani menyisihkan keluarga untuk sesuatu yang sudah saya komitmenkan. Oke. Ya, baik. Nah, kan beda nih ketika seorang Andi Tenri ada di posisi pengamat. Itu kan akhirnya mencari media untuk menyuarakan apa yang ada di apa yang menjadi pemikiran, analisa untuk kemudian bisa juga mempengaruhi kebijakan. Tapi bagaimana ketika seorang Andi Tenri, saat Andi Tenri kemudian menjabat di posisi ketua KPU yang kemudian juga memainkan peran untuk mengatur dan sebagainya dan juga pengelolaan anggaran negara, apakah justru kemudian malah menjauh dari media? Saya sangat tidak pernah menghindari media. Kalaupun mohon izin TVRI, kalau seandainya saya dihubungi dan itu saya sudah berapa kali mengiyakan, tapi kemudian tiba-tiba ada perintah RI, saya harus dinas dan saya kan biasanya panggil minta TVRI mendelegasikan ke anggota KPU lain, tapi kan kadang-kadang enggak, ibu aja gitu. Tidak ada, saya tidak pernah menghindari media apapun itu, dan bisa dicek cross kalau seandainya itu konfirmasi, saya pasti konfirmasi. Kemudian jangankan media ya, demo aja kita hadapin. Kalau saya banyak orang yang ketika sudah demo sudah tidak berani menghadapi. Kalau saya kan yang kita hadapi ini orang demo ini kan juga perlu penjelasan, mungkin belum tahu, perlu juga kehadiran kita, perlu juga mereka didengarkan. Jadi ya dihadapi, disampaikan, ya kita dihujat. Ya saya juga pernah dihujat banget sebagai ketua KPU gitu. Ya resiko pekerjaan saya selalu berpikir bahwa apa yang saya putuskan untuk saya ambil hari ini, ya saya harus bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Jadi justru jangan menghindari media ya. Jangan ketika sama ada sekali. sebuah kasus kan banyak kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara gitu, pejabat publik yang kemudian mereka malah memilih diam. Nah, itu gimana tuh? Jangan Saya sejujurnya tidak setuju. Beda kalau misalnya begini, ada satu kasus kemudian media meminta konfirmasi dong, apakah benar yang disampaikan oleh media A. Gini, ada hukumnya. Ketika siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ketika hal itu, tapi tetap hadapi media. Mohon maaf, harus sampaikan aja. Mohon maaf, bukan saya tidak mau melakukan klarifikasi, tetapi ada yang mendalilkan. Silahkan membuktikan apakah saya benar-benar melakukan itu. Itulah bentuk klarifikasi kita kepada media. Tapi hadapi saja. Kan kasihan juga kan yang pemburu berita, dia juga perlu berita, perlu informasi. Harus ada balance ya, Iya. harus ada check and recheck. Kalau misalnya ini berkata A, ya masa ini tidak ada kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi dari si B gitu ya, Bu? Justru nanti blunder ya, Bu. Betul. Ketika dicari Ibu Tenrinya nggak ada. Terus siapa yang kemudian mau membenarkan atau kemudian memperbaiki apa isu-isu yang keliru terkait apa yang ditujukan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan? Betul. Ya, Bu ya. Jadi kalau saya sarannya, kalau memang ada media yang menyebarkan informasi atau menginformasikan, siapa melakukan, contoh sederhana yang paling korupsi atau selingkuh lah kasarnya, jangan tanya langsung siapa yang mendalilkan itu yang dikejar dulu. Buktinya mana? Oke. Buktinya mana? Yang mulai menyalakan api itu harus dikejar itu. Mana buktinya? Kalau memang ada bukti, kan tidak mungkin media juga langsung mempublikasi sesuatu yang ini ranah privacy gitu ya. Ya konfirmasilah ke yang bersangkutan. Saya punya loh, Bu, buktinya. Ibu komentarin verifikasi ini gitu. Jadi kalau apalagi dia pejabat publik ya, dia harus bisa menjawab apa yang diharapkan oleh media, karena kita sama-sama saling mengisi gitu. Kita juga ingin pekerjaan kita aman teduh, di sisi yang lain juga masyarakat juga butuh haus juga informasi terkait dengan apa sih yang dilakukan gitu. Dan para pencari berita atau media juga menginginkan rating yang tinggi terhadap berita yang sudah disiarkannya seperti itu. Baik, bukan hanya sebagai narasumber, tetapi juga Andi Tenri Sompa itu juga menjadi moderator debat, atau bahkan sebenarnya kalau bukan sebagai dosen ini, sebenarnya seorang Andi Tenri Sompa itu sebenarnya mau jadi penyiar. Betul nggak sih? Bisa aja. Betul nggak sih? Gimana? Sebenarnya angan-angan. Sebenarnya apa sih yang terkait dengan
pertelevisian yang mau dilakukan gitu. Ya penyiar kira-kira ya. Kalau gitu kita coba ya. Kita coba. Enggak juga sih, kok saya mau semua gitu. Ayo sini. Kita Aduh. minta seorang Andi Teddy Sompa untuk membaca berita. Waduh. Nah, oke, saya yang ada di lapangannya. Silahkan penyiar kita yang ada di studio, Andi Teddy Sompa, menyampaikan ke pemirsa bahwa ada kejadian karhutla ya kalau nggak salah, dan kemudian boleh bertanya kepada saya yang ada di lapangan. Ya, nah, untuk diketahui pemirsa, seorang Andi Teddy Sompa itu ketika apapun untuk bisa tampil di depan publik, persiapannya tuh benar-benar luar biasa. Bisa Betul nggak sih? Iya kan? Betul Kalau nggak? ini nggak ada persiapan ini. Ya, tapi kan kelihatan Ini mendadak tadi. ini. Tapi kan kelihatan tadi bahwa beliau membaca dengan baca hikmat dulu dong. sambil mendengarkan saya bicara. Itu kelebihan saya tuh. Saya bisa membaca dan saya juga bisa. Multitasking itu perempuan. Kenapa? Saya harus baca. Takutnya ada kata-kata yang kagok untuk saya sebutkan, keliru dalam pembacaan. Kan? Betul kan? Sudah siap? Bismillah. Ini kamera Anda? Ya, jadi ini harus baca loh ya. Iya. Agak di sini, agak ke bawah, karena biarkan pemirsa melihat wajah cantik Anda. Wow. Tapi ini matanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam pemukiman warga, namun mulai mengancam satwa liar. Kebakaran hutan dikhawatirkan memicu terganggunya rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Ratna Sari Dewi yang berada di lapangan. Silakan. Baik, terima Apa kasih. kabar? Baik, terima kasih rekan Andi Teddy Sompa. Saat ini saya sedang berada di sekitar landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Nah, pemirsa, tadi sudah disebutkan sama rekan saya Andi Teddy Sompa bahwa saat ini bukan hanya permukiman warga yang mengalami kebakaran, tetapi juga habitat-habitat hewan juga ikut terimbas dari kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu, rekan Andi. Oh iya, situasi di sana apakah ada penduduk di sekitar lokasi yang kemudian bisa dievakuasi atau membutuhkan penanganan dari tim kepolisian barangkali? Baik, ya pemerintah Kota Banjarbaru sendiri sudah menyiapkan damkar, ya damkar pemerintah, damkar swasta, dan kepolisian TNI yang selalu siaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Beruntungnya sampai saat ini lahan yang terbakar itu memang hanya dekat dengan permukiman, belum sampai membakar perumahan warga. Tepuk tangan dulu dong. Kalau saya lanjut lagi ini kasihan ini bisa ganti profesi saya. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Nah, sekarang kita bercerita ke pengalaman menjadi seorang moderator pemilihan kepala daerah. Sementara Anda adalah adalah yang itu tadi bahwa justru banyak di kepemiluan dan ya dekat atau enggak sih sama para calon gimana? Ya enggak juga sih. Jadi moderator itu saya moderator pertama ya. Saya moderator pertama pilkada langsung gubernur, dan ya beberapa kali saya ingat-ingat tuh banyak banget, lebih dari 10 kali. Dan waktu itu kan pilkadanya tidak serentak. Ya. Banyak suka dukanya kalau dikatakan dekat dengan mereka juga tidak. Saya bukan orang yang suka bolak-balik berdekatan dengan, kalau misalnya sudah kenal, iya saya akan santun mendatangi, karena itu sebagai bentuk hormat takzim saya, apalagi kalau sudah yang senior. Tapi kalau untuk mendatangi untuk bisa dicek cross deh. Saya nggak pernah. Ini kajian klarifikasi ini. Nah, dari moderator, dari kemudian sering tampil di media, apa yang mungkin bisa dibagi ke pemirsa terkait pentingnya komunikasi? Iya, kalau saya sih komunikasi utama.
nomor satu, dan komunikasi itu tidak sekedar mulut kita mengeluarkan suara bahwa kita santun, hormat, minta maaf misalnya, maaf, tapi gestur tubuh kita tidak menunjukkan minta maaf. Kita ingin menunjukkan bahwa saya patuh loh sama pimpinan atau sama siapapun, tapi gestur tubuh kita tidak menunjukkan kita patuh. Nah, maksud saya adalah apa yang keluar dari mulut itulah yang menunjukkan keseluruhan dari gerak-gerik kita, sehingga itu utuh. Orang tidak pintar, orang tidak punya pengetahuan apapun, dia akan melihat gestur itu tulus, minta maaf tulus, menyapa orang tulus. Dan jangan pernah melihat status orang, mau yang lebih tua, lebih muda, apalagi yang lebih tua ya wajib. Atau misalnya melihat status pekerjaan. Alhamdulillah hari ini siapapun itu menjadi apa ya, mendarah daging dengan saya. Karena nama saya soalnya, nama saya itu nggak bisa, saya harus merakyat gitu. Jadi meskipun ya suara saya besar, mungkin orang yang tidak kenal saya mengatakan kasar gitu, raut wajah yang tegas. Tapi insya Allah kalau sudah kenal saya, insya Allah tidak. Yang marah ya juga dong. Iya, harus tegas ya. Iya, kalau tidak tegas juga ada susah. waktunya, menyesuaikan kondisi. Betul. Jadi artinya tadi yang saya tekankan adalah komunikasi itu dari hati ya, bukan hanya lip service. Tulus. Iya, tulus. Jadi kelihatan tuh ketika kita bicaranya tulus, semua orang akan percaya ya ketika kita bisa meyakinkan orang lain. Dan satu lagi, kalau saya masih ada waktu? Ada. Kalau saya selalu gini, jangan langsung menjustifikasi orang itu jelek. Tetapi mengapa orang itu melakukan hal itu? Pasti ada sesuatu. Jadi, dan saya juga bukan tipe orang yang selalu ingin ada aib orang terus kemudian digembar-gemborkan. Bukan juga menutupi, tapi kalau tidak ditanya nggak usah lah, mending saya telan gitu. Oke. Baik, oke. Baik pemirsa, kita masih ada paruh terakhir di Bincang Inspirasi Perempuan. Jadi pastikan Anda masih tetap bersama kami di Bincang Inspirasi Perempuan Binian. TVRI Kalimantan Selatan dalam Bincang Inspirasi Perempuan. Baik, kita masih bicara dan berbincang dengan Andi Tendri Sompa. Nah, tadi kita udah banyak bicara banyak hal. Nah, sekarang di paruh terakhir ini kita bicara bagaimana pemberdayaan perempuan atau kemudian kaderisasi gitu. Karena kayaknya itu menjadi konsennya seorang Andi Tendri yang tadi sudah disebutkan bahwa banyak mengkaderisasi gitu. Kenapa sih harus kemudian susah-susah gitu ya ngurusin perempuan lain? Enggak deng, kok judes amat ya pertanyaan saya. Kenapa? Ada Gini. Kan dengan diri sendiri aja udah sibuk gitu. Iya. Tapi itu misi ya, misi tidak terlepas dari ya laki-laki juga punya banyak. Tapi kan tidak perlu lagi, laki-laki sudah berkembang lebih awal, dan laki-laki juga perlu diketahui butuh perempuan, dan perempuan itu unik. Dia bisa juga loh mengerjakan pekerjaan laki-laki, dan bahkan banyak perempuan yang perfect dalam mengerjakan sesuatu. Dalam hal tertentu perempuan itu menurut saya lebih teliti. Dan kalau dikatakan integritas, perempuan itu patuh. Tinggi integritasnya ya. Patuh. Makanya lebih senang memilih perempuan ya. Iya. Lebih senang memilih perempuan. Kalau misalnya saya ada di KPU, mungkin saya dipilih menjadi wakil Anda ya. Saya dalam hal memilih, kalau itu untuk kepentingan publik, saya tidak pernah, itu lagi-lagi saya tidak akan pernah melihat mendikotomi perempuan laki-laki. Tapi benar-benar kalau ada perempuan yang terpilih di situ, berarti perempuan itu harus yang memang diutamakan. Bagus. Iya, bagus. Nah, sekarang kalau itu kan orang lain. Nah, Ibu Tendri kan punya anak perempuan juga, ya kan? Apakah Ibu Tendri juga mau anak perempuannya seperti Ibu Tendri atau bagaimana nih anak-anak nih?
anak-anak saya beri keleluasaan masing-masing, tetapi di rumah saya mendidik dia, saya menanyakan apakah seperti ini saat ini. Ayahnya tuh kemarin ketika heboh-heboh pemilu, udah kamu mundur deh, kayaknya mental suami nggak kuat. Lah nggak bisa, saya sudah bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Anak-anak malah mensupport, menguatkan. Kuat ya? Bu, iya, ibu-ibu kan tidak mudah ada di posisi ini, dan kami bangga ibu seperti ini. Bener nggak sih anaknya bicara seperti itu? Iya, pandai kan Kayaknya ada habis ya. telepon deh. Wah, begitu ya? Ya Allah. Astagfirullah. Safira datang. Ini siapa yang ngasih nomor teleponnya? Udah. Silakan Safira. Allahu Akbar. Safira agak sini. Ifira nggak kabar-kabar juga sama ibu. Kesini. Ya kalau dikabarin itu bukan surprise ya. Kalau di media sosial itu ada ngeprank, kalau di binian itu ada surprise. Pemirsa Ada jadi malu deh. mirip nggak ya? Mirip nggak ya? Oke, Safira, halo. Sekarang gimana? Pas sekarang posisinya sebagai mahasiswa atau Iya, gimana? sebagai Di mana? di Fakultas Kedokteran. Wow, calon dokter. Ini dokter. Amin. Oke. Kenapa jadi dokter? Kenapa nggak pengen kayak mama aja politik gitu? Maunya sih kan mama ini banyak ya ininya, gelarnya panjang, jadi mau nyaingin. Iya. Oke, setelah jadi dokter, jadi spesialisnya apa rencananya? Rencananya sih sebenarnya maunya anak, cuma kayaknya mama lebih butuh kulit kayaknya. Kok gitu? Ya Allah, senang sekali saya punya anak seperti itu. Jadi kayaknya selain karena mama memang trennya ke arah anti aging gitu ya, kulit gitu ya. Tapi dia, Ibu Muni tidak Tahu pernah nggak ke, sih? Tahu saya nggak di lo sih? jarang, hampir tidak pernah Me time dengan facial Tanya. gitu ya. Ke salon? Nggak ada waktu ya. Nggak pernah aku pergi ke salon sama dia. Jarang banget, hampir nggak pernah ya. Iya. Baik, Anda diam dulu ya. Siap. Nah, saya mau wawancara anak Anda ya. Waduh, Vira nggak ngomong. Iya, Nggak seru. Pira. Iya nggak seru ya, hari ini yang seru. Kalau ngomong nggak seru justru. Safira, tadi Mama bilang justru anak-anak saya yang kemudian dukung banget karena katanya Papa justru, kamu udah nanti aja, aku udah pusing nih ngeri. Gimana Safira? Ketika Mama, apalagi ketika pemilu ya, pasti tekanan, bukan hanya tekanan ya, isu itu yang paling gila-gilaan kepada seorang penyelenggara pemilu itu pasti ya, isunya macam-macam deh ya. Nah, gimana tuh Safira ketika dalam situasi begitu? Kalau kemarin sih karena sempet sibuk ya pas di KPU tuh sibuk banget. Jadi waktu sebulan tuh bisa dihitung pakai jari ketemunya. Iya. Ya, tapi sibuk banget. Tapi ibu itu tetap ngasih perhatian kayak Telepon. nanya, iya nelpon walaupun ngechat kayak sudah makan, jangan begadang. Walaupun itu jam 2 subuh sih sebenarnya. Iya, jam 2 subuh. Ya jam iya, 3. Mama nyuruh saya jangan begadang, tapi Mama ganggu saya nelpon. Iya. Makanya itu loh kalau Iya. kadang-kadang dia Oh belum iya, tidur. Mama katanya suka masak ya? Iya, suka. Iya, suka masak ya. Tapi nggak dibawa sekarang. Pernah lo dulu. Oke, ya. Nah, dari Mama, apa yang kemudian tadi kan banyak perempuan, banyak ibu di luar sana yang ya pasti kan setiap orang punya kepribadian dan ya berbeda-beda. Namanya juga manusia ya. Nah, dari Pak Safira sendiri ini sebagai seorang perempuan nih ya, sebagai seorang perempuan bukan sebagai mama. Apa yang kemudian bisa diambil dari seorang perempuan ini, sebagai sesama perempuan? Sebenarnya ya, ibu ini itu tuh menurut saya ya selama saya 20 tahun ini hidup itu kayak yang paling hebat menurut saya, yang keren lah pokoknya. Soalnya berani iya. Soalnya waktu itu pernah kayak intinya disuruh kalau misalkan memulai sesuatu itu harus menyelesaikan. Dulu sempet pernah kayak kan di FK tuh ngedrain banget, kayak capek. Terus ibu tuh bilang kayak kalau mau diulang pun juga udah nggak bisa, umur dan lain-lain lah intinya. Kayak rugilah, terus kayak dimotivasi, dilihat lagi.
Gitu ya. Jadi memang menurut Anda apa yang hebatnya tuh apa? Jadi harus spesifik dong. Apa orangnya selain berani, kuat atau gimana ya? Karena tadi banyak tekanan itu kan kadang-kadang perempuan itu kan kayak aduh emosional gitu. Nah, ini enggak kah mamahmu? Oh, kalau itu sih biasanya dibawa tidur. Oh iya. Oh jadi obatnya dibawa tidur. Iya, jadi Oke, jadi kalau sampai di lebih baik rumah tidur. langsung tidur. Apa? Jangan diganggu, saya mau tidur. Oh iya, kalau tidur Iya. jangan diganggu. Iya kan? Ya, karena saya dengar nih ya kalau seorang Andi Tendri itu kalau mau mengerjakan sesuatu dia harus diam dalam satu kamar, jangan diganggu. Betul? Iya, iya betul. Terbuyar nanti soalnya. Betul. Ini ada anaknya. Apa yang mau disampaikan ke Safira yang menurut kata Safira nih, Gak bilang dia. pertemuan dengan mama waktu itu usia berapa waktu mama lagi sibuk-sibuknya? Waktu itu Kan ada adik. mau naik kuliah. Ya, ada adik juga kan yang masih kecil gitu. Oh dia nggak ngerasain kalau di asrama kan waktu sibuk Oh yang- iya, kamu di gips ya waktu itu ya. Karena Oh iya, sibuk jadi itu. udah terbiasa ya. Ya tapi oke, apa yang ingin disampaikan sama Safira? Tadi tuh belum terjawab. Yang menurut Vira ibu hebat itu apa? Yang Vira bakal aku dalam hidup nih ingin nyontoh ibu gitu. Jangan nonton ibu. Menyontoh seorang perempuan yang bernama Andi Sebagai Tendri. perempuan. Oh, jadi sebenarnya tuh dari pengalaman dulu waktu kecil tuh sering ikut ibu ngajar. Iya. Debat pernah aku bawa. Iya, terus ngelihat kayak struggle-nya ibu waktu debat juga jadi demoderator. Itu kayak dari situ sebenarnya lebih banyak pelajaran hidup, malah dikasih secontoh-contohnya gitu. Contoh nyata ya, bukan Iya, omongan ya. biasanya kan omongan doang. Kamu jangan Jadi kayak nggak begini, percaya. Kamu harus begini. Iya. Tapi ini udah ya cara menghadapi orang ya. Iya. Cara belajar cepat. Karena kan beliau bukan seorang penyiar, tapi kemudian belajar cepat gitu ya. Iya, Untuk jadi bisa jadi moderator dan maunya bisa kayak gitu ya. ini kayak ibu Oke. sih. Nah sekarang dari seorang ibu kepada anak-anaknya, anak perempuan satu-satunya yang kemudian selama ini kan ngurusin perempuan mulu nih, melakukan kaderisasi supaya perempuan-perempuan ini bisa lebih mandiri, independen atau kemudian lebih gemilang seperti itu ya, karena banyak nih kaderisasinya. Sekarang nih sosok anak Anda yang perempuan ini, silahkan sampaikan. Saya tuh kalau saya ibu ingin Vira itu kuat. Karena hidup itu kadang-kadang kita menganggap orang di depan yang baik banget dengan kita sekalipun belum tentu dia sebaik yang seperti senyatanya. Sehingga kita harus punya kemampuan defense tersendiri. Dan dia harus kuat gitu. Cuman dia anak ini kan anaknya agak cuek. Jadi dia kalau orang itu cuek ya dia juga cuek gitu. Kalau orang care dia sangat care. Jadi menurut saya harus punya bekal yang pondasi yang kuat. Pertemanan lawyer dengan teman itu oke, tetapi kita punya karakter sendiri, tidak ikut-ikutan dengan orang, kemudian lebih percaya diri. Anak ini cerdas. Saya bilang anak saya cerdas. Dia takut salah, selalu takut salah. Saya ajarin, kok Bu saya sudah belajar penuh, tapi kok nilainya masih ada yang kurang ya. Berarti ubah sistem belajarnya. Udah Bu, ini belum, pasti belum, ada yang keliru. Karena Ibu sudah belajar dari puluhan tahun dan udah menguji berkali-kali, oh ternyata tidurku yang bermasalah. Nah saya bilang, nah kalau kamu ini atur waktu, kan kuliah di kedokteran. Jadi atur waktu, boleh me time, boleh healing, tetapi selesaikan dulu, jangan tunda pekerjaan. Nah, Vira masih nunda nggak sekarang? Udah enggak. Udah enggak, dan dia Ya, alhamdulillah naik. Naik. Udah dijadikan asisten sama dosennya, alhamdulillah. Dan satu hal yang saya salut sama Safira, dia tidak pernah mau menjual nama saya. Saya ibu anaknya ibu ini tidak mau. Malah dikira anaknya Bu Wakil Iya. Bu Wali Kota, Bu Nanda. Iya, soalnya mirip ya. Iya, dikira anaknya Bu Nanda ya. Oke, nah, oke, sekarang kan memang tidak mau menjual nama, tapi kemudian ada beban nggak punya mamah yang tadi perfect gitu menurut Anda? Iya sedikit. Kenapa jadi beban? Apakah susah untuk menjadi seorang Andi Karena Tendri? kayak sebenarnya sih kalau omongan orang ya mungkin bakal so mamanya kayak gini, anaknya kayak gini. gitu Jadi harus balance Iya. gitu.
Jadi Makanya apa? ini harus ngikutin lagi proses ini. Lagi proses. Iya, lagi Iya. proses. Ini apa anak pertama atau? Anak pertama. Anak pertama. Nah, dua adik laki-laki. Itu gimana? Apakah ada perbedaan? Ini ada perempuan dan laki-laki. Biar juga ini menjadi Ya. apa tips untuk atau berbagilah kepada Tiap anak-anak perempuan di berbeda sana. ya. Iya. Saya syukurnya Safira punya anak seperti Safira, dia sayang adik-adiknya. Dia nggak pelit sama adik-adiknya. Iya. Jadi kalau saya lagi sibuk-sibuknya saya, inilah mamanya. ya, saya gini nak, tolong bantu ibu ingatkan adik, utamanya yang bungsu, jangan tidak pergi les, jangan kursus mahal bayarnya sampai saya gituin. Mahal nak bayarnya, tapi ibumu ini rela bayar mahal supaya kamu semua bagus gitu. Dan saya sebagai ibu tidak pelit untuk minta maaf sama anak. Tidak pelit untuk minta, kalau saya merasa salah, saya merasa lupa, saya minta maaf. Dan saya pelajari juga, oh Vira lagi ndak mood nih. Saya nggak pernah nggak pernah maksa. Nggak pernah maksa, kalau lagi dia saya lihat, oh ya udah. Karena saya pernah menyesal satu kali, pernah saya cubit dia dan dia ternyata masih ingat sampai hari ini. Ingat nggak Vir? Iya, kecil. Dia cubit satu Ada kali. hal nggak yang diingat Safira? Karena mama tadi ngomong, yang paling saya jaga adalah komitmen. Bahkan keluarga saya pun saya nomor 2 kan karena komitmen saya. Dengan pekerjaan. Setuju, makanya kan pernah ditinggal. Pernah? Iya. Ada hal yang Kalau- diingat tentang itu dan kalau- kemudian ada rasa kecewa, tapi sekarang kan enggak ya, karena memang tahu mamanya seperti ini ya. Gimana? Ada hal yang diingat nggak? Kalau Saking komitmen, komitmennya. nggak pernah sih, misalnya siapa ngebrok tahu sih. ada saya sebenarnya ulang tahun tapi mama lebih memilih pekerjaan daripada merayakan ulang tahun saya. Oh, Ya. enggak. Tapi dia maklum. Tapi ya, karena jadi kayak udah biasa, jadi kayak ayo sudah, nanti mungkin baru pulang, baru dirayain. Oke, baik. Kayak barusan kemarin sih sebenarnya. Ya, ulang tahun Ulang ya, tahun 27 Juli. 27 Juli kemarin. Selamat ulang tahun. Tapi kapan terakhir meluk mama? Meluk sih ulang tahun meluk aja kalau Iya. ketemu mau pergi lagi tuh. Anakku cantik. Makasih ya Safira. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, Ya. berikan sedikit kata-kata lah kepada perempuan Banua Kalimantan Selatan. Singkat ya. Iya. Saya melihat perempuan Banua adalah perempuan yang cantik secara fisik, kulit mulus, bersih. Kemudian, oh ya maaf. Jadi saya melihat bahwa perempuan Kalimantan Selatan terlahir dengan kekuatan kulit yang bersih, dengan postur yang bagus, cantik secara lahiriah. Tinggal menambahkan skill yang itu bisa dipelajari. Sehingga harapan saya banyak terlahir perempuan-perempuan hebat di Kalimantan Selatan. Bersama saya pastinya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Safira sudah hadir dan memberi kejutan kepada Mama ya. Dan pemirsa demikianlah Yang perbincangan ulang tahun kita. Safira malah. Baik, terima kasih sudah bersama kami. Semoga perbincangan pada hari ini bermanfaat dan satu perbincangan yang manis gitu karena yang hadir manis-manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.